Pemirsa, di Agam, Sumatera Barat, pedagang emas dirampok kawanan perampok bersenjata api saat dalam perjalanan pulang. Setelah menganiaya korban, pelaku kabur membawa emas serta uang tunai ratusan juta rupiah. Mobil yang terbakar ini milik kawanan perampok saat berusaha kabur, tetapi rusak karena hubungan pendek arus listrik. Perampok yang diduga berjumlah 4 orang tersebut baru saja beraksi di wilayah Matur, Agam, Sumatera Barat. Perampokan tersebut menimpa 2 orang pedagang emas saat pulang dari pasar. Mobil korban dipepet dan ditabrak berulang kali oleh mobil pelaku. Pelaku berhasil merampas emas seberat sekitar hampir 3 kg dan uang ratusan juta rupiah. Satu korban terluka dianiaya pelaku dengan senjata tajam dan gagang pistol. Dia kan dagang dari pasar ke pasar gitu kan, biasanya tiap Jumat ke Batu gitu, pasar Batu. Ada berapa yang diambil bang, tahu bang? Juga tahu. Tahu ya. Pastinya nggak tahu. Kasus ini ditangani Polres Agam dan Kota Bukit Tinggi. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku yang diduga kabur ke arah Bukit Tinggi. Sementara itu, pemirsa, 4 pelaku perampokan nasabah bank ditangkap polisi. 2 diantaranya ditembak lantaran melawan saat penangkapan. Polisi pun menyita uang hasil perampokan sebesar 600 juta rupiah. 4 pelaku perampokan nasabah bank ditangkap aparat Polres Biren, Aceh usai beraksi. Keempatnya ditangkap di kawasan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Diketahui para pelaku telah beraksi di 4 lokasi diantaranya Biren, Bener Meriah, Loksmawe, dan Aceh Timur. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti uang tunai sebanyak 600 juta rupiah, 5 ponsel, 2 unit besi runcing, serta 2 unit motor. Di bank terhadap nasabah yang menarik tunai, kemudian mengikuti sampai lokasi aman dan memecahkan kaca dan mencongkel jok sepeda motor juga guna mengambil uang milik korban. Dan juga catatan dari hasil interview atau hasil penyelidikan, kami dapat menganalisa di lapangan kelompok tersebut telah melakukan kegiatan pencurian di 4 kabupaten yang ada di Wilkum Polda Aceh. Selanjutnya para pelaku disangkakan pasal 363 dan terancam hukuman penjara 9 tahun. Perampok bersenjata api beraksi di toko emas di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan BSD Tangerang Selatan. Meski tak ada korban jiwa, pemirsa, namun perampok berhasil menggasak perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Inilah video dari kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan seorang pria yang diduga merupakan pelaku pembobolan toko emas saat turun dengan eskalator. Dalam waktu singkat, pelaku langsung beraksi melepaskan tembakan sebelum akhirnya menggasak perhiasan dengan cara memecahkan kaca. Aksi perampok bersenjata api ini langsung membuat panik pengunjung di pusat perbelanjaan di BSD Tangerang Selatan ini. Terlebih, pelaku sempat menodongkan senjata apinya pada karyawan toko emas. Terus ke sini, terus langsung nembak, langsung pukul itu, langsung ngambil sambil nodongin pistol. Berapa kali tembakan, Mbak? 1 kali. 2 kali. 1 kali. Yang diambil apa aja tuh? Kalung. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan para saksi. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini memburu pelaku perampokan. Itu sesuai dengan rekaman CCTV yang kita dapat bahwa salah seorang ataupun orang yang tidak dikenal tidak mendatangi toko Sinarmas, toko emas Sinarmas. Kemudian dia langsung menodongkan senjata, memukul etalase emas dengan cara menembakkan 1 buah peluru. Kemudian dia mengambil salah satu etalase yang sudah pecah kacanya. Kemudian dia bawa kabur melalui pintu yang ada di samping toko tersebut. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah perhiasan yang bertaksir mencapai ratusan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Ya, pemirsa, 5 pemuda bersenjata busur merampok uang tunai menggunakan senjata busur di sebuah warung makan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi pun masih mencari keberadaan para pelaku.
Aksi pencurian dilakukan oleh 5 pemuda di Jalan Poros Simpang 5, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku mengancam pemilik warung dengan menggunakan senjata tajam busur. Sementara pelaku lainnya mengambil uang tunai di dalam laci kasir lalu kabur dengan mengendarai sepeda motor. Pemilik warung makan Arif mengaku hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Dia bawanya sih serentak aja, langsung datang tiba-tiba gitu. Sebelum itu kayaknya ada komplotannya yang teman-temannya di sini. Ya. Alasannya kan bikin rusuhnya nyari musuhnya. Yo. Pada saat kejadian Bapak ada di mana pada saya lagi di belakang sementara lagi kerja. Cuman saya mau maju juga kan takut juga kan. Keselamatan kan istilahnya lebih penting juga. Mengarahkan korban untuk melapor, kemudian kami akan melakukan penyelidikan. Awalnya dia cari teman atau ada mungkin dia bilang ada lawan mungkin. Tapi itu masih dalam. Hingga saat ini, pihak kepolisian sektor Biringkanaya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian ini. Selain mengambil keterangan pemilik warung, polisi juga tengah memeriksa CCTV untuk mengejar para pelaku yang telah meresahkan warga. Polisi berhasil meringkus komplotan perampok di Jakarta. 4 perampok ditangkap setelah mengambil harta korban senilai 1,1 miliar rupiah. Aksi perampokan terekam kamera CCTV di lift apartemen di kawasan Menteng, Jakarta. 2 pria terekam membawa koper, sedangkan 2 lainnya turun setelahnya. Dari hasil pemeriksaan, ternyata 4 orang pelaku perampok menganiaya dan menyekap korban. Uang tunai serta tabungan dengan total 1,1 miliar rupiah diambil pelaku. Aksi ini dilakukan pada 3 Juli lalu. Pelaku dan korban berinisial AD berkenalan lewat media sosial untuk bisnis. Pelaku mengaku ingin membeli souvenir pernikahan dalam jumlah besar dan akan mendatangi apartemen korban. Saat tiba, para pelaku menganiaya korban dan menyekapnya. Beruntung polisi berhasil menangkap 4 pelaku berinisial JR, ALH, ZS, dan FO. ATM ataupun kartu kredit daripada korban itu sudah dikuras kurang lebih 1,1 M. Dari pengakuan para pelaku ini, hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli narkoba. Dari hasil cek urin yang kita lakukan, 3 pelaku pertama yang kita amankan, yang sebagai eksekutornya, semuanya positif narkoba, yaitu jenis sabu. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sisa uang hasil kejahatan, telepon genggam, buku tabungan, serta KTP palsu. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya, pemirsa, 2 pekan buron, kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di sebuah rumah mewah di Jambi dibekuk polisi. 1 dari 3 pelaku yang merupakan otak perampokan tewas saat penangkapan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Muaro Jambi meringkus kawanan perampok yang berhasil menggasak harta korban senilai miliaran rupiah. Para pelaku dibekuk di wilayah hukum Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan, Hairudin alias Tony yang merupakan otak perampokan tewas akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sementara dari keterangan 2 pelaku lain yakni Suganto dan Prasetyo, polisi berhasil menemukan 2 pucuk senjata api dan senapan angin modifikasi yang digunakan saat merampok. Dalam aksinya, para pelaku tak segan melukai para korban yang berusaha melakukan perlawanan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kawanan perampok ini beranggotakan 7 orang. Polisi pun memburu 4 orang lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka tidak segan-segan akan melukai korban kalau misalnya korban tidak kooperatif. Ada pelecehan juga di sana dari pengakuan korban. Kalau dari keterangan kurang lebih ada 7 orang tersangka yang selalu melekat pada saat melaksanakan. 30 Juni kawanan rampok yang dikomandoi Tony menyatroni rumah Lugianto di Desa Pancakarya, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Para pelaku menyekap para korban dan berhasil menggasak uang tunai 150 juta rupiah serta perhiasan 30 suku emas.
Sementara dari hasil merampok sebelumnya di Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara, Suganto dan kawan-kawan yang merampas emas batangan dan perhiasan lebih dari 5 suku serta uang tunai puluhan juta rupiah. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada, karena setiap tindakan kriminal terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Dan jangan pernah ragu untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib. Pemirsa, belasan pelajar menyerang pelajar lain yang tengah berkumpul menggunakan senjata tajam. Realita, segera kembali dengan informasi selengkapnya.